Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, termasuk dari rukun iman dan prinsip seorang muslim adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul. Dan di antara nabi dan rasul yang Allah utus adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah dari tanah, sebagaimana Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Adam, begitu juga Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Semuanya diciptakan dari tanah. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan penciptaan Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah, hamba yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepadanya. Dan ini juga sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba manusia yang kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan wahai Nabi kepada umat manusia, sesungguhnya aku adalah manusia, sebagaimana kalian manusia. Akan tapi aku diberi wahyu oleh Allah azza wa jalla. Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, diberi wahyu oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam adalah utusan Allah azza wa jalla. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga mengatakan, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, kemudian Allah memberikan Alkitab kepadaku, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak pernah mendeklarasikan dirinya, tidak pernah mengatakan dan menyerukan kepada kaumnya bahwa aku adalah Allah, aku adalah anak Allah, sembahlah aku. Tidak. Tapi Nabi Isa mengatakan, Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah beri aku Alkitab dan Allah angkat aku sebagai nabi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran para nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa adalah ajaran yang dibawa oleh para anbiya dan rasul sebelumnya. Dan itu juga adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agamanya agama Islam, ajarannya ajaran tauhid, dan tidak ada perbedaan di dalam agama dan di dalam ajaran yang dibawa. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang para anbiya war rusul. Dinuhum wahid. Agama para rasul adalah satu, yaitu Islam. Dan dakwah mereka satu, yaitu dakwah tauhid. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugas mereka adalah mendakwahkan untuk beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama dan dakwah yang dibawa oleh para rasul satu, Islam dan tauhid. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak pernah perintahkan kepada kaumnya Nasara untuk beribadah kepadanya. Bahkan Nabi Isa mengingkari hal itu, dan Nabi Isa menyerukan tauhid, mendakwahkan tauhid. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi orang-orang yang menyatakan bahwa Isa sebagai Tuhan, dan orang-orang yang menyatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan, sebagai orang kafir. Sebagai orang kafir. Allah firmankan, Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Mengangkat Isa sebagai sembahan, melebihi derajatnya sebagai Nabi dan Rasul, kufur. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kufur orang-orang yang menyatakan bahwa Allah
Tuhan Trinitas. Ini kekufuran yang nyata. Maka kita sebagai muslim, sebagai mukmin harus memegang prinsip agama kita. Agama kita mengajarkan qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Dan ini keyakinan kita. Prinsip agama kita. Sehingga tidak boleh mencampur adukkan antara keimanan dan kekufuran. Tidak boleh mencampur adukkan antara tauhid dan syirik. Tidak boleh mencampur adukkan antara Islam, tauhid dengan agama selain Islam. Kita yakin bahwa agama ini hak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Maka ini menjadi prinsip akidah kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ucapan manusia yang mengatakan bahwa Isa anak Allah, Isa anak Tuhan, ini adalah ucapan yang sangat besar. Ucapan yang hampir-hampir menjadikan langit terpecah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada." Hampir-hampir langit pecah disebabkan ucapan manusia-manusia itu. Dan hampir-hampir bumi terbelah. Gunung-gunung binasa, hancur. Disebabkan ucapan mereka yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas seorang mukmin mereka mengikuti acara-acara kaum Yahudi dan Nasara. Tidak boleh seorang muslim ikut serta di dalam merayakan hari-hari yang mereka rayakan. Karena harus menyelisihi kebiasaan mereka. Harus menyelisihi apa yang menjadi kekhususan mereka. Tidak boleh mengucapkan selamat. Ini semuanya adalah kemungkaran yang besar. Bagaimana mungkin seorang mukmin dia mengucapkan kalimat kufur? Selamat atas kelahiran anak Tuhan. Ini adalah ucapan yang kufur. Maka tidak pantas seorang mukmin ikut serta dengan memakai atribut mereka, ikut serta merayakannya, saling mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Cukuplah kita yakin dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba, Nabi Isa adalah manusia, Nabi Isa adalah nabi dan utusan Allah, dan tidak boleh kita mengangkat melebihi derajat kenabian dan kerasulan. Begitu juga tidak boleh kita umat Nabi Muhammad SAW hulu kepada Nabi kita Muhammad, kemudian mengangkat melebihi derajatnya sebagai Nabi dan Rasul. Nabi SAW menegur, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian bersikap hulu kepadaku, berlebih-lebihan, sebagaimana kaum Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita menjaga iman, menjaga akidah kita, menjaga prinsip kita di dalam agama Islam ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan inilah prinsip yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.